Shalom, puji Tuhan. Kami dari kelompok 5 Terowongan Hizkia akan menyampaikan presentasi kami dari materi UTB pelajaran 5. Kali ini saya mewakili kelompok 5 untuk menyampaikan materi tersebut. Adapun pelajaran di materi ini mengajar kita untuk mempelajari tentang kemah suci. Pengertian kemah suci yang dapat kami terima dari UTB pelajaran 5 ini tentang apa itu kemah suci. Kemah suci yang kami tahu selama ini hanya terdiri dari pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tetapi setelah kami mengikuti pelajaran UTB ini, ternyata kemah suci sangatlah luas pengertiannya. Di sini kami ingin mempresentasikan bagian-bagian kemah suci tersebut dari Perjanjian Lama dan kaitannya dengan Perjanjian Baru. Kemah suci yaitu tempat bangsa Israel mendekati Tuhan dalam penyembahan. Yang kedua, kemah suci pengembaraan. Bersifat dapat dibongkar pasang, dan itu ada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel selama pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Dan hadirat Tuhan terikat pada kemah suci. Ini merupakan tanda bagi bangsa Israel untuk mengetahui ketika Tuhan mau mereka bergerak dengan tiang api dan tiang awan. Yang ketiga, langkah di Perjanjian Lama memasuki hadirat Tuhan. Tuhan selalu menempatkan hal-hal penting secara detail. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka tidak dapat diterima oleh Allah. Contoh, kemah suci dan segala perabotannya sesuai dengan rencana Allah. Dalam Perjanjian Lama, untuk memasuki hadirat Tuhan atau memasuki ruang maha kudus hanya ada satu jalan, dan keluar dari sana pun hanya keluar dengan pintu yang sama. Dalam Perjanjian Baru, pintu menuju kerajaan Allah hanya ada satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Ini dapat kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yang keempat, persembahan tembaga. Mezbah ini adalah tempat kematian atau tempat korban, di mana hewan akan dikorbankan dan dibakar di tempat ini. Dan imam besar mengambil darah korban untuk dipercikan di atas mezbah dan tabut perjanjian. Dalam Perjanjian Baru, ini adalah darah Yesus yang menghapus dosa kita, dan mezbah adalah pertobatan. Yang kelima, bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan adalah tempat untuk pembasuhan dan pembersihan. Dalam Perjanjian Baru disebut baptisan, dibersihkan, atau penguburan dosa, agar kita lahir baru. Yang keenam, ruang kudus. Di ruang kudus ada bagian yang penting, yaitu kandil emas. Kandil emas penerangan di dalam ruang kudus, dan itu tidak pernah padam. Dalam Perjanjian Baru, itu melambangkan Yesus adalah cahaya kehidupan kita. Yang B, bejana roti sajian. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah roti hidup dan makanan bagi jiwa-jiwa yang lapar. Bagian C, meja pembakaran ukupan yang dibakar di setiap hari. Meja pembakaran ukupan mewakili komunikasi sehari-hari dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ukupan adalah doa-doa kita kepada Tuhan. Yang ketujuh, ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada sebuah tabir atau tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus.
Tabir itu adalah Tuhan Yesus sendiri dalam perjanjian baru. Di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat 3 benda, yaitu buli-buli mana, tongkat Harun yang bertunas, loh-loh batu, 10 perintah Allah. Di atasnya ada tutup pendamaian dan Roh Allah bersemayam di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus yang menjadi tutup pendamaian kita. Ruang Maha Kudus melengkapi bagian kebangkitan dari Injil. Ruang Maha Kudus dan tabut perjanjian adalah baptisan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Inilah yang dapat kami presentasikan dari bacaan UTB pelajaran 5. Jikalau ada yang kurang jelas atau kata-kata kami yang kurang baik, kami mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.